Eee, Kemarin lihat Chris, merit ya, walaupun nggak pernah ketemu secara langsung ya turut happy ya. Kemarin kumpul Andre jadi bridesmaid-nya kayaknya. Seru seru seru. Oke, kemarin beberapa hari yang lalu, mungkin beberapa minggu yang lalu ya, Andre sempat minta sharing, tentang percaya di tengah badai. Nah, sebelum aku mulai, aku mungkin share screen dulu kali ya, biar enak, biar kita bisa sama-sama memahami apa yang, eee, aku bagiin teman-teman. Sip, kelihatankah? Muncul? Muncul? Nah, sorry sebelumnya. Nah, teman-teman, ini salah. Aku nggak bisa. Aku gini aja kali ya. Kelihatan nggak sih, teman-teman? Ya. Tadi full screen kelihatan kok. Full screen kelihatan ya? Oke, oke. Full screen aja deh. Nah, teman-teman, ini menarik ya. Ketika aku kasih gambar ini hutan yang gersang. Karena sejujurnya waktu Ante minta tema ini, aku juga lagi bergumul, teman-teman. Ya, karena aku juga sempat khawatir ya, karena mungkin aku sambil bekerja teman-temannya, aku melayani di KC, dan aku juga bekerja juga. Nah, 2 bulan terakhir, di bulan April dan bulan Mei ini aku sedikit ketar-ketir karena aku ngerasa uh, penjualan kayak aku megang tim teman-teman, tim penjualan, aku sedikit khawatir. Nah, gimana nih dengan omset perusahaan segala macam, ada banyak karyawan di sini, gimana ya? Kayak aku berpikir keras teman-teman. Dan beberapa waktu ini aku dapat perenungan yang sangat menarik ya. Eee, Ketika dikasih tema tentang percaya di tengah badai, aku tanpa tidak sadar, ya aku juga nggak tahu mungkin teman-teman juga mengalami atau tidak, tanpa tidak sadar, aku lagi menghadapi badai. Mungkin hari-hari ini teman-teman tidak merasakan itu atau merasakan, aku nggak tahu ya, tapi buatku, aku sedang mengalami yang namanya badai dalam kehidupanku, ya. Aku ada sedikit kekhawatiran, aku ada sedikit ke ketidaknyamanan dalam hidupku, ya yang mungkin, kita semua juga pernah mengalaminya. Tapi yang menariknya waktu aku merenungkan ini, ada 3 hal yang terngiang-ngiang di kepalaku. Sebentar ya, aku sambil buka catatanku, takut salah teman-teman ya. Nah, yang pertama itu tentang ini, percaya nggak ya sama Tuhan? Yang aku pikir pertanyaan ini jadi perenungan kita semua ya, percaya nggak kita sama Tuhan? Waktu di mulut dan pikiran dan waktu kita menghadapi masalah itu, kita jadi nggak percaya. Dan ini aku melihat dan aku pernah ngalamin juga, dan aku nggak tahu ya teman-teman pernah ngalamin atau enggak, di mana kayak, eee, percaya sih sama Tuhan, ya kita bisa deklarasi bilang, "Iya gue percaya sama Tuhan." Tapi waktu kita menghadapi masalah, kita malah mempertanyakan Tuhan. "Tuhan, kok Tuhan izinkan masalah ini terjadi ya?" Padahal waktu kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan bilang, Tuhan tuh nggak akan tinggalkan kita. Dia nggak akan biarkan kita sampai tergeletak. Kalau Tuhan izinkan masalah itu terjadi, artinya Tuhan izinkan ada rencana Tuhan di situ. Aku percaya gini, masalah itu buat aku ya, masanya Allah, masa Allah, masalah itu ya. Masalah itu masalah untuk memproses kita. Ya. Jadi aku mau mulai dengan pertanyaan 3 hal ini. Yang pertama, percaya hanya di mulut dan pikiran. Waktu kita menghadapi masalah kita nggak percaya. Yang kedua, percaya setengah-setengah, bilang percaya tapi masih mau kontrol semua. Nah, percaya sih sama Tuhan. Tuhan, kok keuanganku seperti ini aja ya, aku nggak tahu teman-teman di KSY ini, mayoritas bekerja atau masih kuliah atau masih sekolah, aku nggak tahu. Tapi seringkali kita tuh bilang mau percaya, "Iya Tuhan, aku percaya sama Tuhan, Tuhan akan tolongku." Tapi waktu masalah terjadi, kita maunya kita yang kontrol, rencana kita yang ingin kita dapatkan, ya. "Iya Tuhan, eee, aku menghadapi masalah," misalkan keuangan, "tapi Tuhan tolong dong secepatnya." Jadi itu kita seringkali, kita cuma percaya setengah-setengah sama Tuhan. Ya gue percaya sih Tuhan akan tolong gue, tapi kita masih mau kontrol semuanya itu. Yang ketiga, ini yang menarik.
buatku ya, sepenuhnya percaya, surrender. Nah, dari 3 hal ini, coba teman-teman renungkan, kita di posisi yang seperti apa? Ya, aku berharap kita semua benar-benar surrender ya, tapi pada kenyataannya aku mengalami juga, kita ini hamba Tuhan teman-teman ya, ketika menghadapi masalah, tetap aja ada ketakutan ya, setuju ya? Ada khawatirnya juga. Ya mungkin teman-teman yang mengalami, udah umur segini nih belum punya pasangan, atau udah umur segini kok karir gue mentok gini-gini aja ya. Mungkin kita percaya Tuhan akan jadikan gue kepala dan bukan ekor. Tuhan akan bawa terus gue naik dan bukan turun. Tapi in this case mungkin perjalanan kehidupan kita Tuhan bawa turun. Bener kan nih janji Tuhan? Bener nggak nih kita menghadapi uh, ketaatan iman dalam kehidupan kita? Nah ini pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan ada satu cerita di Alkitab yang menurutku sangat menarik. Bagaimana firman Tuhan ini tentang kebangkitan Yesus dan yang lucunya kita akan baca teman-teman sebentar ya. Ini lumayan panjang ayatnya. Tapi yang menarik orang-orang terdekatnya Tuhan Yesus pun dia nggak percaya teman-teman. Aku pernah mengalami momen dalam kehidupanku tuh aku sempat nggak percaya sama Tuhan, bukan nggak percaya, sempat marah sama Tuhan. Ketika tahun lalu, mungkin aku lupa ya. Oh, ya aku cerita ke Andre, aku udah masalah. Tahun lalu harusnya aku ngisi di akhir tahun, tapi aku menghadapi kehilangan ya. Setelah itu aku udah sharing atau enggak ya, aku lupa. Tapi aku sharing sama Andre. Ya, aku kehilangan eh apa namanya barang. Aku kena tipu teman-teman, kena tipu di kantor. Jadi singkat cerita barang yang aku jual itu harganya sekitar 60 jutaan. Kita kena tipu. Dan aku sama istri kita bingung banget waktu itu ya. Aku sempat marah sama Tuhan, teman-teman. Hari pertama aku bilang, aku nggak rela, teman-teman. Aku masih kontrol itu semua. Singkat cerita, Tuhan bawa aku dalam proses yang cukup bikinku deg-degan, dan aku marah sama Tuhan. Tuhan, aku nggak minta kaya loh dalam kehidupanku. Ya, aku cuma bilang, Tuhan, aku cuma cuma minta cukup aja. Aku nggak minta kaya, aku nggak minta apapun. Ini cukup aja, puji Tuhan. Tapi ini uang nggak pernah aku pegang, dan aku harus ganti 60 juta. Wah, stres banget teman-teman. Bingung ke sana kemari. Wah, setiap malam itu aku ingat banget kejadian itu hari Selasa. Setiap malam sampai hari Minggu, teman-teman. Aku cari itu barang. Aku cari nomor polisi, aku samperin kantor polisi segala macam, nggak bisa tidur segala macam. Aku pulang sama istri, aku bilang, yang kok begini ya keadaan ya? Aku bilang kayak, kok kita nggak minta kaya lu, kita nggak pernah doa minta kaya sama Tuhan. Tuhan, yang penting aku tuh yang penting bisa melayani cukup aja, udah gitu doang, nggak minta apapun. Terus tiba-tiba menghadapi proses ini, wah aku marah sama Tuhan, Tuhan aku melayani loh. Tapi disitulah aku mulai muncul sikap transaksionalku. Mereka tuh bilang, Tuhan aku melayani loh. Kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Aku diproses dalam hal itu teman-teman. Dan aku juga pernah mengalami kehilangan orang tua. Aku dekat sama orang tuaku. Aku melayani Tuhan. Dan harusnya aku tahu ketika kehilangan itu, aku tahu mamaku sudah bersama dengan Tuhan. Harusnya happy. Tapi aku marah sama Tuhan juga. Kok Tuhan sebegininya ya, aku belum punya momen yang banyak sama orang tuaku, sama mamiku waktu itu. Dan ini terjadi sama kisah ini teman-teman ya, aku mulai dengan cerita sedikit, dan kita akan belajar dari satu kisah yang menarik, yaitu tentang kenaikan Tuhan, teman-teman, kebangkitan Tuhan Yesus ke surga. Ya, dia naik, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini kita baca teman-teman ya, aku bacain, Lukas 24 ayat 1-35. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ya, mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Ini dua perempuan teman-teman ya, yang datang untuk melayat. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hari itu tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka. Mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ya ini malaikat teman-teman ya. Dia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Dan di sini malaikat itu memberikan peringatan ya, dia bilang kayak gini, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, teman-teman.
Ini sampai 12 ya, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu, dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada 11 murid dan kepada semua murid saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Tapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan hanya omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu, teman-teman. Di sini kita lihat ya, aku highlight teman-teman tentang oh sorry, ayat 12-nya kepotong ya. Sorry. Ayat 12-nya aku bacain teman-teman. Sungguh pun demikian, Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya, apa kiranya yang telah terjadi, teman-teman. Kita bisa lihat ya teman-teman, waktu kita menghadapi masalah, seringkali kita lupa dengan perkataan Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan tadi, deklarasi iman, bagaimana di KSY ini diharapkan teman-teman jadi perenung, melakukan firman dan membaca firman. Tapi seringkali kita lupa waktu kita menghadapi masalah seperti ini ya teman-teman ya. Mereka mengingatkan kepadanya, ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Jadi kita seringkali lupa dengan apa yang Tuhan janjikan. Bukan cuma saudara ya teman-teman, bukan kita. Saya juga mengalami. Iya sih, kok Tuhan begini ya? Tapi Tuhan tuh nggak biarkan itu terjadi begitu aja tanpa ada rencana Tuhan di dalamnya. Tapi seringkali kita overthinking. Seringkali kita menganggap Tuhan tuh jahat. Seringkali kok masalah ini terjadi. Padahal sebenarnya masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu mungkin bukan karena Tuhan juga. Mungkin karena kita juga yang mencobai diri kita sendiri. Ya, bahkan murid terdekatnya Yesus, Petrus pun sampai terheran-heran ya. 12 bilang gini, ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat ia melihat hanya kain kapan saja, lalu ia pergi dan bertanya dalam hatinya, apa yang kiranya telah terjadi. Ya, kita waktu menghadapi masalah, kalau kita lihat ya, murid-murid Yesus juga pasti syok ya dengan kematian Yesus, bahkan Petrus menyangkal Tuhan sampai 3 kali waktu itu. Ya, siapa sih yang di sini nggak hilang akal ya waktu menghadapi kehilangan? Kita semua pasti kalut, bingung, teman-teman. Murid-murid Yesus pun juga sama. Tapi seringkali kita lupa dalam perjalanan kehidupan kita tuh Tuhan sudah memberikan guidance-nya dalam kehidupan kita, buat kita semua ya. Dia sudah memberikan janji-janjinya. Ya walaupun mungkin secara kasat mata tidak terlihat, tapi seringkali sudah diingatkan melalui pewahyuan mungkin, melalui firman, melalui perenungan sehari-hari kita, waktu kita saat teduh. Mungkin Tuhan kasih kita pengingat yang luar biasa, tapi seringkali mata kita tutup dengan semua masalah yang terjadi. Makanya saya mau bilang kayak, seringkali kita tuh lupa sama Tuhan, dengan perkataan Tuhan. Seringkali kita tuh cuma berfokus sama masalah kita tanpa kita melihat kita punya Tuhan yang besar. Kita cuma cuma fokus sama masalah, masalah, masalah. Padahal kita punya Tuhan yang dengan kayak Thanos mungkin ya, dengan sekali kecap, sekali memutarbalikkan tangan mungkin semua jadi. Tapi seringkali kita meng-underestimate Tuhan. Tuhan nih jahat loh. Tuhan tuh nggak tahu kebutuhan gue. Tuhan, gue pengen punya pasangan nih, tapi kok Tuhan belum cukupkan gitu. Tentang keuangan, Tuhan, kok gue udah kerja keras, tapi kok masih begini-begini aja ya. Seringkali mungkin yang bikin kita susah apa? Mungkin keinginan kita yang berlebih. Oh iya, standar gue yang seperti ini. Mungkin Tuhan sudah mendisplay banyak 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 orang yang Tuhan kirimkan buat kita jadi penolong kita. Tapi seringkali mungkin kita memilih-milih. Atau soal keuangan, mungkin gaya hidup kita yang bikin kita nggak bisa manage uang. Dengan punya pinjaman, segala macam, ya. Dan memang itu tanpa kita sadari, itu terjadi karena gaya hidup kita di zaman sekarang ini, teman-teman. Sosial media, ya. Kita mungkin tanpa kita sadari, mungkin kita punya keinginan lebih waktu kita ingin diapresiasi. Makanya saya, teman-teman, saya mungkin sekarang nggak terlalu aktif di sosial media, karena saya membatasi diri saya dengan sosial media. Ya, tapi saya lihat mungkin banyak orang di luar sana ya, saya yakin di sini nggak ada ya, di luar sana tuh banyak orang ketika mencari pengakuan,
Ya, coba teman-teman lihat. Sekarang ini kalau teman-temannya lagi flight, ya, lagi terbang kemana liburan, pasti yang difotoin saya pesawat, ya kan? Ya, naik apa nih gitu. Mungkin mungkin ya, oh kasih kode ke teman-temannya gue lagi flight, lagi mau kemana segala macam. Kalau pesawatnya bagus, ditunjukin tuh, apalagi warna biru, ya kan, ditunjukin. Kalau warnanya merah nggak ditunjukin gitu ya. Mungkin teman-teman ya. Dan di situ aku ngelihat, oh ini aktualisasi diri, ya. Seringkali masalah yang terjadi dalam kehidupan kita itu kita yang cobain sendiri, teman-teman. Dan secara tidak langsung aku melihat banyak kok YouTube sekarang ya. Sekarang itu orang tuh kalau pup nggak bisa tanpa bawa handphone. Ya, ya. Handphone itu udah jadi seperti kebutuhan utama. Padahal kalau kita lihat, jangan-jangan handphone jadi berhala kita. Dan kita lupa untuk baca firman, pagi-pagi kita bangun mungkin lebih suka buka handphone dibandingin kita mencari perenungan akan firman Tuhan. Ya. Dan ini yang menarik teman-teman. Jadi apa? Apa yang Tuhan janjikan, mungkin puluhan tahun kita ikut Tuhan Yesus, udah dengar firman dari sekolah minggu sampai detik ini, tapi mungkin kita lupa, seringkali kita lupa dengan janji Tuhan. Karena apa? Karena mungkin kita fokus sama masalah kita dan kita lupa sama perkataan Tuhan. Ya, yang kedua, kenapa kita tuh suka eh, nggak percaya sama Tuhan? Ya, ini berikutnya teman-teman ya. Ini suka kepotong ya. Ternyata ini kegedean teman-teman ya. Ini sampai 24 ayatnya malah. Yesus menampakkan diri di jalan ke Emmaus, teman-teman. Jadi ini setelah kejadian Petrus apa namanya pergi dan dia bertanya dalam hatinya, ini lanjutannya teman-teman. Dan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pada hari itu juga, dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah ke kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tapi mereka nggak sadar ya teman-teman. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram, teman-teman. Seorang dari mereka bernama Kleopas menjawabnya, adakah engkau satu-satunya orang asing dari Yerusalem yang tahu apa yang terjadi di sini, di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, apakah itu? Jawab mereka, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nazaret? Dia adalah seorang nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Teman-teman lihat ya, ayat 21. Padahal kami dulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat 3 hari sejak semua itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami pagi-pagi buta. Mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan itu, tetapi dia tidak melihat mereka. Teman-teman, kita lihat di sini ya. Kenapa sih kita suka nggak percaya sama Tuhan? Kenapa sih kita waktu menghadapi masalah kita komplain sama Tuhan? Seringkali kita lupa kalau kita punya pengharapan dan kita lupa kita suka hilang pengharapan, teman-teman. Ini yang menarik ya. Waktu kita menghadapi masalah, kita suka kehilangan pengharapan. Kenapa? Karena kita pengen kontrol semuanya itu. Jadi mungkin beberapa waktu lalu Cisinta juga pernah bahas di sini juga ya, saya nggak tahu ya teman-teman. Tapi di case itu kita seringkali membahas tentang berhala kontrol. Berhala itu bukan cuma patung teman-teman. Berhala itu bukan cuma kita megang apa namanya hiu, bukan cuma itu. Seringkali berhala kita kontrol. Secara tidak langsungnya kita pengen kontrol semuanya itu. Padahal itu kalau kita merenung teman-teman, itu mungkin jadi berhala kita. Dan kita suka hilang pengharapan karena kita merasa kita bisa manage segala sesuatunya. Padahal segala sesuatunya itu atas kehendak Tuhan. Seringkali kita pengen kontrol A sampai Z. Padahal mungkin bagian kita cuma A dan B sampai Z itu bagian Tuhan. Dan gara-gara kita
ngerasa kita pengen kontrol segalanya, kita jadi nggak punya pengharapan sama Tuhan, dan akhirnya hilang pengharapan itu. Makanya kalau kita lihat murid Yesus di sini, kami dulu mengharapkan bahwa Dia yang datang membebaskan bangsa Israel. Jadi pengharapan mereka hilang waktu Yesus mati. Dan lucu teman-teman. Padahal kalau kita melihat Tuhan sudah membuktikan banyak banget mujizat-mujizatnya selama murid-murid Yesus mengikut mereka, itu dia sudah harusnya menyadari mereka itu punya pengharapan sejati sama Tuhan. Dan Tuhan udah bilang di ayat sebelumnya teman-teman bagaimana dia harus mati untuk menyelamatkan bangsanya. Dan kita lihat di sini mereka hilang pengharapan, mereka kalut, mereka khawatir, mereka bingung dengan hari hari depan mereka seperti apa, karena mereka hilang pengharapan. Dan hari-hari ini saya nggak tahu apa yang teman-teman alami dan mungkin juga saya alami. Saya suka hilang pengharapan karena saya pengen kontrol semua itu. Waktu kita nggak melihat secara kasat mata apa yang Tuhan kerjakan, kita seringkali tidak melihat Tuhan di situ karena kita pikir Tuhan nggak ada. Ya gue harus kontrol segala sesuatu. Padahal kita harus menempatkan diri porsinya masing-masing. Ya kalau dalam pekerjaan kita punya job desk masing-masing, teman-teman. Kan lucu. Misalkan saya sales, karena saya nggak ada kerjaan, saya bingung, saya bantuin aja finance kan. Ya gue bantuin finance itu kan bukan job desk saya gitu teman-teman. Ya begitu juga dengan kita semua. Kita jangan keluar di job desk kita. Kita job desk kita sebagai anak dan kita punya bapak yang akan memberikan jalannya buat kita. Tapi seringkali kita lupa kalau kita punya pengharapan. Karena apa? Karena kontrol tadi saya mau bilang. Seringkali kontrol itu tuh yang bikin kita tuh overthinking. Kontrol itu yang bikin kita tuh merasa kita tahu lebih daripada Tuhan. Padahal nggak begitu ceritanya guys. Kontrol itu bikin kita merasa kita punya segala sesuatunya. Kontrol itulah yang sebenarnya terjadi pada kejadian awal penciptaan di muka bumi ini. Bagaimana uh, Tuhan bilang kalau Adam dan Hawa tuh nggak boleh makan buah pengetahuan, tapi iblis rusak itu. Yuk, kalau lu makan itu lu sama seperti Tuhan. Kan itu jadi apa? Dia pengen kontrol semuanya kalau dia pengen sama seperti Tuhan. Dan itu yang terjadi teman-teman. Kalau kita kita belajar teman-teman ya, kita harus menyadari kita punya porsi dalam kehidupan kita sebagai anak, sebagai bapak. Ya, kita bukan bukan semata-mata harus kontrol semuanya. Kita punya Tuhan yang bisa backup kita. Tapi ya itu baik lagi ya, kita kontrol semuanya. Ya, itu yang sebenarnya bikin kita jadi hilang pengharapan, teman-teman. Ya, ya gambar-gambar yang saya masuk ini benar-benar gambar gambar bagaimana masalah itu ada, teman-teman. Ini kejadian tsunami, teman-teman. Ya, seringkali masalah itu tidak pernah minta izin dalam kehidupan kita. Tiba-tiba datang aja, ya kan? Saya nggak tahu ya, mungkin ada yang lagi happy-happy, bahagia-bahagianya, tiba-tiba kabar duka datang. Lagi senang-senangnya, lagi enak-enaknya, tiba-tiba kecelakaan. Ada musibah terjadi. Itu terjadi teman-teman. Itu terjadi tanpa minta izin. Dan saya mau bilang teman-teman, kalau Tuhan izinkan itu terjadi, bukan karena Tuhan mau hukum kita ya teman-teman. Tapi memang ada bagian upah dosa, ialah maut, itu ada teman-teman. Karena mungkin dosa kita, itu kita punya upah dosa maut. Tapi seringkali masalah yang terjadi mungkin Tuhan izinkan terjadi untuk menguji iman kita. Bener nggak lu percaya sama gue? Bener nggak lu berserah sama gue? Bener nggak gue tuh Tuhan dalam hidup lu? Nah, teman-teman, saya mau bilang, masalah boleh ada, tapi kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya, percaya di tengah badai itu mungkin nggak mudah, ya. Tapi waktu kita punya badai, sekalipun meliputi seluruh bangsa ini, saya percaya ada tempat perteduhan yang aman dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu ya teman-teman mungkin pernah lahir atau udah lahir atau belum ya, waktu tsunami di Aceh. Teman-teman, banyak yang mati. Tapi ada satu orang yang ajaib, yang namanya Martinez, teman-teman tahu mungkin ya, anak angkatnya Cristiano Ronaldo. Dia selamat teman-teman, setelah terombang-ambing di lautan lepas. Kalau itu semua terjadi, mungkin di kepala saya itu orang pasti mati harusnya. Tapi Tuhan izinkan dia tetap selamat. Di tengah masalah dalam kehidupan kita, pasti kita punya satu tempat yang aman, itu dalam Tuhan yang bikin kita merasa safe, teman-teman. Tapi kalau kita ngerasa di dalam Tuhan pun kita nggak safe, berarti kita perlu cek hati kita. Benar nggak kita percaya sama Tuhan? Benar nggak Tuhan sebagai satu-satunya penolong dalam kehidupan kita? Ya, dan ini
Kenapa ini terjadi, teman-teman? Saya mau bilang, kenapa sih kita waktu menghadapi masalah, menghadapi dalam kehidupan kita, kita nggak kuat, kita nggak strong, karena dua hal ini. Pertama, hilangnya pengharapan. Yang kedua, hilangnya pengharapan. Yang pertama tadi, suka lupa dengan janji Tuhan. Ya, yang ketiga, ini teman-teman ya, ini balik lagi kepotong terus teman-teman. Sorry ya. Ini sampai 35 teman-teman ya. Saya bacain teman-teman. Lalu ia berkata kepada mereka, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu, sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan kepada para nabi. Bukankah Mesias harus menderita semuanya itu untuk masuk dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang telah tertulis tentang dia, tentang dalam seluruh kitab suci, bahwa dalam kitab-kitab Musa dan segala kitab-kitab Nabi, mereka mendekati kampung-kampung mereka tuju, lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanan. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam, dan malam matahari telah hampir terbenam. Lalu masuklah ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Yang menarik teman-teman, waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikan kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka, seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah-tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah-tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Teman-teman, kita lihat di sini ya teman-teman. Ini menarik loh buat saya. Kenapa sih kita nggak percaya sama Tuhan? Kenapa kita cenderung komplain? Kenapa sih kita meragukan Tuhan? Kenapa? Karena kita mungkin kita akan percaya waktu kita melihat. Makanya saya merahin di sini teman-teman ya. Kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan kepada para nabi. Kalau hari ini kita nggak percaya dengan firman Tuhan, ada yang salah dengan hidup kita. Kalau hari ini kita masih meng-underestimate Tuhan, berarti ada yang salah dengan hidup kita. Waktu kita masih ngerasa kita curiga sama Tuhan dengan apa yang terjadi, artinya kita masih punya masalah dalam kehidupan kita. Kita belum clear dengan hal itu, teman-teman. Ya, padahal Tuhan bilang di sini ya, di firman ini bagaimana dia bilang, hai kamu orang bodoh, betapa lambannya hatimu. Kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan kepada para nabi, teman-teman. Dan lucunya, mereka baru percaya, ayat 30 ya. Waktu ia duduk makan dengan mereka, yang mengambil roti, mengucap berkat, dan memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada mereka. Ketika itu mata mereka terbuka, dan mereka mengenal dia. Dan hati mereka berkobar-kobar lagi, teman-teman. Setelah hilang pengharapan, mereka khawatir, mereka dikejar-kejar, mereka baru berkobar-kobar lagi waktu mereka melihat Tuhan. Mungkin kita sudah lama kenal Tuhan, teman-teman. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita percaya sama Tuhan seutuhnya? Yang bahaya waktu kita menyalahkan Tuhan dengan semua yang terjadi. Padahal kalau saya mau bilang teman-teman, semua yang terjadi dalam kolong langit di muka bumi ini ya, itu pasti atas izin Tuhan. Ya. Dan dari semua murid itu teman-teman, yang menariknya adalah mereka baru percaya tentang Tuhan waktu mereka melihat Tuhan. Padahal harusnya Tuhan tuh nggak perlu menampakkan diri menurut saya ya. Kalau mereka semua percaya, harusnya tuh Tuhan nggak perlu menampakkan diri. Ini visual saya teman-teman. Saya ngerasa kayak kalau 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 gue kenal Tuhan, gue nggak perlu Tuhan hadir lagi di muka bumi ini. Ya. Tapi yang lucunya gini teman-teman, yang menarik ya buat saya ya. Mungkin ini banyak kepercayaan orang di luar sana, saya mungkin minta maaf ya sebelumnya. Tapi di luar sana tuh ketika keluarga kita meninggal, ya banyak orang kayak mama saya, keluarga saya ya, keluarga besar saya masih banyak yang uh, belum percaya Tuhan Yesus. Tuh dimimpiin gak nyokap lu? Mereka tanya gitu ke saya. Saya nggak pernah dimimpin sama mama saya. Buat apa juga gitu? Karena saya percaya dia itu sama-sama dengan Tuhan. Kalau dia ada di dalam masuk mimpi saya akan mempertanyakan hal itu.
Kenapa dia muncul? Mungkin momennya ada, tapi waktu berharap dan iya, keluarga saya masih bilang, iya, nyokap tuh ngomong begini segala macam. Saya ngerasa kayak, "Ya itu bukan nyokap gue. Jadi dia udah pergi sama Tuhan, dia udah sama-sama, udah Tuhan udah bersama dengan dia, ya, dengan mama saya. Dia sudah di tempat yang terbaik. Kenapa saya harus minta dia turun lagi lihat nangok anaknya yang di muka bumi ini? Nggak perlu. Karena saya percaya mama saya sudah tempat yang terbaik. Nah, seringkali kita tuh percaya waktu kita melihat, teman-teman. Ya. Tapi ada satu kisah lain, ya, di Yohanes 24 ayat 30 sampai 24 sampai 31, ya, bagaimana Yesus menambahkan diri kepada satu murid, yaitu namanya Thomas, teman-teman. Saya highlight sedikit, teman-teman, ya. Ini sedikit panjang tapi saya nggak akan bahas semuanya. Di sini dibilang di ayat 28, sorry, di ayat 25 bilang gini, eh, Thomas tuh ngeyel, teman-teman. Dia bilang kayak gini, gue nggak percaya Tuhan, dia bilang. Kalau kalau gue akan percaya Tuhan waktu gue mencucukkan tangan gue, jari gue ke dalam bekas paku dan mencucukkan tangan gue ke dalam lambungnya, sorry, teman-teman, lambungnya. Makanya dia bilang, gue nggak akan percaya kalau gue nggak pernah lakukan itu. Tapi jawab Tuhan tuh dengan sangat menarik, dia bilang gini, teman-teman, di ayat 26, ya, damai sejahtera bagi kamu. Sakit gak sih, teman-teman, waktu kita punya orang terdekat kita dan dia nggak percaya sama kita, ya, orang terdekat kita, gue tuh begini loh segala macam, terus tiba-tiba orang terdekat kita, gue nggak percaya sama lu. Kalau saya jadi Tuhan, ya, teman-teman, kalau jadi orang itu saya akan marah sih sejujurnya. Tapi respon Tuhan yang menariknya adalah gini, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di situ dan lihatlah tanganmu. Ya, teman-teman, akhirnya Thomas bilang gini, ayat 28, ya Tuhan dan Allahku, ya Tuhanku dan Allahku, teman-teman. Orang terdekat sekalipun Tuhan, murid-murid Yesus juga nggak percaya sama Tuhan loh. Lucu ya, teman-teman. Mereka berjalan bersama dengan Tuhan tuh banyak. Dan Tuhan tuh Yesus itu sudah memberikan banyak mujizatnya di kejadian-kejadian selama dia hidup, ya, bersama dengan muridnya. Tapi dia nggak, murid-murid terdekatnya pun nggak, yang terdekat sekalipun nggak percaya sama dia. Ayat 29 yang menarik ini yang saya kasih highlight, teman-teman. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Ini mungkin sarkas ya, teman-teman. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Hari ini kita nggak melihat Tuhan secara spesifik langsung depan mata kita. Tapi saya mau ajak teman-teman, yuk percaya sama Tuhan, walaupun kita nggak melihat. Ya, ada satu lagu yang menarik, ya, yang anak kecil, walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Bapa. Ya, itu anak yang teman-teman tahu, ya, Gracia namanya kalau nggak salah, ya. Dia buta, teman-teman. Dia percaya sama Tuhan. Kita hari ini yang melihat, dan mungkin hari-hari ini Tuhan menciptakan banyak mujizatnya dalam kehidupan kita. Saya mengalami, teman-teman, kejadian yang tadi saya cerita di awal, kehilangan. Dan saya membatalkan waktu itu, ya, waktu saya tahu saya ada jadwal khotbah di tempat di KSY, dan saya minta tolong Andre untuk gantiin. Di hari Minggu saya juga ada jadwal khotbah juga di gereja saya di KAC. Saya minta gantiin. Hati saya waktu itu nggak tenang. Dan saya berprasangka buruk dengan Tuhan. Saya kecewa sama Tuhan. Dan yang Tuhan kerjakan buat saya waktu itu adalah barang itu kembali, teman-teman. Jeda 10 hari. Barang itu balik, Tuhan buktikan mujizatnya. Dan gembala saya waktu itu, Cisinta, datang dan tanya, bisa balik ya, hebat juga ya. Terus dia bilang, apa yang lu pelajarin hari ini? Saya cuma bilang gitu. Ya dia Tuhan sih. Saya cuma bilang gitu. Ya Yesus itu Tuhan, benar-benar Tuhan. Dan saya malu, teman-teman. Saya malu, sangat-sangat malu. Saya berprasangka buruk sama Tuhan. Dan saya nggak percaya kalau Tuhan tuh mampu tolong saya loh. Kalau Tuhan izinkan 60 juta itu hilang, teman-teman, saya percaya, harusnya saya percaya, ya, Tuhan kasih 60 juta untuk balikin itu juga. Ya. Tapi seringkali, teman-teman, eh, saya udah melayani, mungkin teman-teman juga sudah mengikut Tuhan cukup lama, seringkali kita tuh berprasangka buruk sama Tuhan.
Makanya Tuhan ngingetin di sini ya, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Saya lanjutin teman-teman ya. Ini saya nggak masukin seingat saya. Ya, ya. Di ayat 30 bilang gini, Yohanes 24 ayat ayat 24 sampai 31. Perikopnya gini, maksudnya Injil ini dicatat. Memang masih banyak tanda yang lain dibuat Yesus depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab ini. Teman-teman catat ya. Mujizat yang Tuhan lakukan bersama dengan murid itu banyak banget. Dan kedua belas murid tidak percaya, ada yang menjual Tuhan, ada yang tidak percaya Tuhan dengan kematiannya, bahkan dia harus mencucukkan tangannya dan ke dalam lambungnya Tuhan. Ada murid-murid yang menjual Tuhan, ada yang menyangkal Tuhan. Tapi di sini di ayat 31 bilang gini, 30 bilang gini, banyak yang terjadi antara Yesus dengan murid-muridnya. Tetapi ayat 31 bilang gini, tetapi semua yang tercantum di sini telah dicatat. Supaya apa? Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah anak Allah dan Yesus adalah Mesias. Dan supaya kamu oleh imanmu memperoleh hidup dalam namanya. Hari ini teman-teman kita punya pegangan sejati. Kita punya panduan dalam kehidupan ini. Yaitu yang namanya Alkitab. Kalau hari ini kita percaya teori bumi itu bundar lagi ya. Harusnya kita percaya juga kalau teori di Alkitab itu tidak ada yang menyesatkan. Semua yang terjadi dalam kitab, dalam firman Tuhan, itu janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita beruntung punya Tuhan, teman-teman, yang siap sedia untuk menolong kita waktu kita menghadapi badai dalam kehidupan ini. Saya nggak tahu apa yang teman-teman alami hari ini. Mungkin masalah tentang pekerjaan, ada yang di PHK, ada yang mungkin lagi bergumul tentang pasangan hidup, tentang orang tua, keluarga, tentang masa depan, atau apapun, saya nggak tahu teman-teman. Tapi saya mau bilang gini teman-teman, Tuhan tuh nggak pernah tinggalkan kita loh. Percaya aja sama Tuhan dengan janjinya. Badai, saya mau bilang pasti ada, nggak mungkin nggak ada. Ya, siapapun, orang sesuci apapun dia, hidup sekudus apapun dia, badai pasti ada teman-teman. Tapi pertanyaannya, waktu kita menghadapi badai, kita berharap sama siapa dalam badai itu? Tuhan nggak biarkan kita sendirian menghadapi masalah dan pergumulan kita. Di tengah-tengah kehidupan hari-hari teman-teman yang mungkin masih semakin chaos, semakin kacau, semakin banyak eh, tantangan zaman, semakin dosa semakin dikedepankan, ya, kekudusan semakin memudar. Anak-anak Tuhan, saya mau bilang gini, berdiri di tengah-tengah badai. Teman-teman bersyukur loh, teman-teman punya komunitas ini ya. Teman-teman bersyukur punya wadah ini. Karena kalau enggak, teman-teman, wadah ini tidak ada, saya percaya teman-teman, teman-teman akan hilang arah. Bukan juga teman-teman, saya pun juga akan hilang arah kalau kita nggak punya komunitas, kita nggak punya gereja, kita nggak punya tempat bercerita, kita akan hilang arah teman-teman. Kita akan nggak percaya sama Tuhan. Karena apa? Karena intimidasi otak itu akan terus masuk. Kenapa sekarang ini banyak terjadi mental health? Kenapa? Karena banyak isu-isu yang terjadi. Kenapa zaman dulu nggak ada mental health? Nggak banyak isu yang digoreng tentang mental health. Kenapa? Karena semakin ke sini, semakin banyak data yang masuk, visual yang masuk, otak kita tuh semakin dicuci, teman-teman. Otak kita tuh akan tidak bisa memfilter mana yang baik, otak kita semakin tidak bisa memfilter mana yang buruk, otak kita nggak bisa tahu mana yang baik buat kita, mana yang buruk buat kita tuh kita nggak bisa kontrol. Kenapa? Karena sosial media semua banyak masuk di sini, teman-teman. Ya, bahkan ada penelitian terbaru bilang gini, 80% orang stres itu muncul dari scroll yang namanya sosial media. Ya, ini terjadi di penelitian di US, teman-teman. Ya, baru-baru ini keluar datanya. Mereka bilang 80% orang stres itu gara-gara scroll yang namanya sosial media. Kenapa? Karena keinginan dan kecemburuan sosial itu muncul. Ya. Teman saya kemarin habis liburan, teman-teman ya, temannya istri saya, mereka liburan dari Labuan Bajo, dari China waktu itu, dari Chongqing kalau nggak salah. Terus sebelumnya mereka ke Vietnam. Saya ngerasa saya jealous, teman-teman.
Kok dia bisa ya, kok gue nggak bisa ya? Gitu teman-teman. Padahal seumuran gue ya lu. Jadi saya stres sendiri. Kenapa? Karena saya nggak bisa filter mana yang baik, mana yang buruk. Karena semua itu seolah-olah semua tuh baik adanya. Padahal belum tentu itu baik. Akhirnya apa? Keinginan kita akan lebih itu bikin kita pengen punya lebih. Waktu kita nggak cukup, keuangan kita ngerasa kita nggak cukup, kita akan bisa pinjam sama pinjol mungkin, sama kartu kredit, sama KTA. Gampang banget sekarang ini. Semua instrumen itu masuk teman-teman. Dan seringkali badai itu kita yang ciptakan sendiri. Storm itu kita bikin sendiri. Dan saya mau bilang, yuk kuat teman-teman. Kita punya Tuhan. Yuk percaya sama Tuhan. Walaupun kita nggak ngelihat Tuhan secara spesifik, tapi percaya sama janjinya Tuhan. Percaya sama firman Tuhan. Dan waktu kita percaya sama firman Tuhan, dialah satu-satunya penolong dalam kehidupan kita, teman-teman. Dan kita baca, teman-teman. Jangan cuma hanya jadi penghias dalam kamar kita, atau penghias dalam handphone kita. Seberapa sering kita lihat Alkitab dalam handphone kita dibandingin kita lihat sosial media dan kehidupan kita. Ya gimana? Kalau ukurnya, kita sering masukin sosial media, dibandingin firman, pasti sosial media akan menguasai kepala kita. Tapi kalau kita sering-sering baca firman, sosial media nggak akan menguasai hidup kita. Dan pilihan di tangan kita, teman. Mau seperti apa kita melangkah hidupan kita, pilihan ada di tangan teman-teman. Saya mau ajak teman-teman hari ini, yuk kita kuat yuk, teman-teman. Yuk, masalah boleh ada, saya percaya teman-teman ya. Mungkin hari-hari ini teman-teman dari KSY juga mungkin sedang bergumul segala macam, saya mau bilang, Tuhan tuh nggak pernah tinggalin kita loh. Tapi seringkali tadi berhala kontrol, kita nggak percaya sama Tuhan, kita percaya waktu Tuhan Tuhan hadir, Tuhan menunjukkan mujizatnya baru kita percaya, kita hilang pengharapan, itu yang bikin kita nggak percaya sama Tuhan. Kita jadikan aktivitas kerohanian sebagai rutinitas dan aktivitas aja, tanpa kita menyadari kalau kita perlu bersekutu dengan Tuhan. Kata-katanya menarik teman-teman buat saya, bersekutu dengan Tuhan, menjadi satu dengan Tuhan. Itu yang bikin kita kuat, teman-teman. Ya, kalau teman-teman tahu sekarang perang dagang mulai terjadi, Amerika mulai ditinggalkan, China punya sekutu yang semakin banyak, yang membantu mereka untuk menguasai dunia. Waktu kita menghadapi masalah, yuk kita bersatu dengan yang kuat, yaitu Tuhan, teman-teman. Waktu kita punya keintiman dan bersekutu dengan kekuatan dunia, kekuatan Tuhan, kita nggak akan pernah takut, teman-teman. Badai pasti ada, nggak mungkin nggak ada, teman-teman. Percayalah, selama kita hidup, badai itu pasti ada. Nggak bisa kita bilang, Tuhan gue nggak mau punya badai. Nggak bisa, teman-teman. Pasti ada. Tapi respon kita ya, kita lah yang menentukan bagaimana kita bisa melewati badai itu. Yuk, kita berdoa, teman-teman. Saya selesai. Saya mau berdoa buat kita semua, yuk. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu hari ini. Hamba selesai Tuhan, tapi hamba percaya Tuhan, Engkau nggak selesai dengan kami. Janji-Mu yang menguatkan kami, janji-Mu yang memberikan pengharapan buat kami. Dan kami mau bilang, Tuhan, kami bukan mau jadi seperti Thomas yang baru percaya waktu kami melihat, tapi kami mau percaya dan kami mau taat sama Engkau, Tuhan, walaupun kami nggak melihat. Kami percaya firman-Mu, janji-Mu, Tuhan. Firman-Mu itu adalah hidup-Mu, Tuhan Yesus. Ajar kami, Tuhan, untuk jadi pelaku-pelaku firman-Mu, Tuhan. Bukan hanya pendengar saja, Tuhan. Bukan sebatas aktivitas, Tuhan, yang terjadi dalam kehidupan kami. Tapi kami percaya, Tuhan, Engkau yang berdalam kehidupan kami, Tuhan Yesus. Kami percaya, Tuhan, tangan-Mu yang menolong kami. Tangan-Mu yang memberikan pengharapan buat kami. Dan kami mau serahkan itu ke dalam tangan-Mu, Tuhan Yesus. Bukan hanya di mulut, Tuhan, tapi di hati kami mau percaya Engkau menolong hidup kami, Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, hari ini hamba selesai, tapi hamba percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu nggak selesai dalam kehidupan kami. Sering ingatkan kami Tuhan, ungkapkan mata hati kami Tuhan untuk berjalan bersama dengan-Mu Tuhan Yesus. Ingatkan kami Tuhan, kalau kami mungkin sudah semakin melenceng, kami semakin jauh sama Engkau, kami nggak taat sama Engkau Tuhan. Ingatkan kami Tuhan Yesus. Di hari-hari ke depan ini Tuhan, tantangan dunia semakin banyak, tapi kami percaya Tuhan, kami punya Tuhan yang mampu menolong kami Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.